Tugas di bumi itu bukan untuk dipersulit. Jadi kalau ada yang hidup sampai saat ini sedih deh, di rumah tangga sedih, di kantor nggak tenang, pasti di antara poinnya bukan nggak mampu senang, tapi boleh jadi yang hidup ini tidak membaca petunjuk kehidupannya. Anda kerja di perusahaan, teman-teman ada yang di Pertamina, ada yang di yang lain. Kalau Anda nggak ikuti petunjuk, kan pekerjaan tidak akan berlangsung dengan nyaman, kan? Kalau Anda nggak ikuti aturannya, bagaimana bisa mengerjakan petunjuk itu dengan nyaman? Maka apalagi hidup yang kompleks, kata Allah, sejak Adam saya turunkan, sudah ada petunjuk kehidupan, saya namakan dengan hudan. Anda ikuti petunjuk ini, maka langsung jaminan dari Allah, semua yang Anda jalani dalam hidup, pasti saya jamin senang dan tenang. Petunjuk ini disebut apa? Hudan. Nah, agak cepat. Di setiap masa, Nabi Adam selesai hidupnya, generasi kemudian berkembang, datang lagi Nabi Nuh, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Perhatikan baik-baik. Setiap berganti generasi akan turun hudan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya pada saat itu. Baik, Nabi Musa menerima kitab apa namanya? Nabi Musa Taurat. Taurat disebut hudan dalam Al-Quran. Muncul Nabi Musa, kitabnya disebut Taurat. Perhatikan baik-baik. Tahukah teman-teman ketika Taurat disebutkan dalam Al-Quran? Buka Quran surah ke-17. Ya, ayat yang kedua. Wa ataina Musal kitaba. Kami berikan kepada Musa kitab. Lihat, wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan kitab yang kami berikan itu, yang disebut Taurat, Ali Imran ayat yang ketiga, wa anzalat Taurata wal Injil. Kami berikan Taurat kepada Musa. Nah, saat Allah turunkan Taurat itu, hudan li bani Israil. Isi Taurat ini adalah petunjuk kehidupan khusus untuk Bani Israel saja. Umatnya Musa. Jadi kalau umat Nabi Musa mengikuti petunjuk hudan, Taurat ini, kata Allah, saya jamin, semua hidupnya tenang dengan senang. Nabi Isa turun Injil. Injil disebut hudan dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, saya cepat karena waktu kita terbatas, ketika Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW dan dipilih sebagai Rasul, maka saat yang bersamaan, beliau pun diberikan petunjuk untuk umatnya. Dan dahsyatnya, petunjuk itu pun disebut dengan hudan. Buka Quran surah kedua, ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan itu, kata Allah, saya turunkan Al-Quran. Kenapa saya turunkan Al-Quran? Hudal linnas. Saya jadikan Quran ini sebagai petunjuk, pedoman hidup, linnas, bukan terbatas untuk satu komunitas, tapi untuk seluruh manusia sampai kehidupan berakhir. An-Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran, menunjuk pada semua manusia tanpa kecuali. Ini bedanya Al-Quran dengan kitab sebelumnya. Taurat hanya untuk kalangan tertentu saja. Jadi selesai nabinya, selesai kitabnya. Injil hanya kalangan tertentu saja. Nabinya selesai, selesai kemudian misinya. Tapi Al-Quran tidak. Ini kalimat pertama langsung dari Allah, walaupun nabinya wafat, tapi karena Al-Quran